Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saat ini ingin mengutarakan apa yang Anda pikirkan mengenai apa yang Anda pahami. Kalau Anda sih pinginnya ya merencanakan sesuatu yang baik, namun ada kalanya apa yang Anda rencanakan untuk sesuatu yang baik terkendala oleh keinginan Anda sendiri juga yang kurang baik sejujurnya. Jadi hal-hal seperti ini dalam kehidupan bisa menjadi pertolongan yang alhamdulillah terhadap seseorang. Karena zaman sekarang berpergian mudah dan juga berkomunikasi mudah, itu tanah suci Mekah Madinah, para ahli agamanya tuh memantau ke seluruh dunia tuh kepada sebaran-sebaran dakwah Islam yang ada di seluruh dunia. Mereka nanti menyimpulkan mengenai petunjuk yang didakwakan oleh para pendakwa yang ada di seluruh dunia. Oh, di Mesir pendakwanya umumnya begini nih, mayoritas, dan ada juga yang begini, minoritas. Mereka menyimpulkan lalu bersikap sebagaimana yang telah disimpulkan. Kalau menurut Ana di Indonesia nih dari yang didakwakan nih umumnya nih sikapnya sama seperti sikap saya Abdul Razak, saya Ali Jaber, dan saya yang lain yang dari tanah suci. Karena sikap itu yang Ana ingat nih, umumnya mereka bersikap menunggu sambil berkomunikasi dengan silaturahmi yang baik mengenai tafsir Nabi Isa alaihissalam. Dulu Anda pernah dengar tuh ada pendakwa mengatakan Nabi Isa alaihissalam mengetahui apa yang baik-baik di kehidupan ini. Jadi kalau di Indonesia umumnya para pendakwa kurang bersatu, ya kan? Padahal dalam Islam bersatu itu sangat penting. Begitupun di tempat-tempat lain kurang bersatu juga. Bersatunya hanya sebatas pemahaman yang itu. Kita umat Islam nih gini. Cuman bukan bersatu yang secara maksud gitu. Jadi karena berhubung seperti itu, sebetulnya segala urusan kan harus ada kejelasan, ya kan? Segala urusan harus ada kejelasan. Di Islam nggak ada istilahnya pendakwa ingin menghancurkan kekuasaan orang yang berkuasa. Sebetulnya kan banyak kisah tuh, kan banyak contoh, ya kan?
Udah gitu mengenai sejarah tanah suci lah ya kan, mengenai keluarga Saudi. Sebetulnya anak kurang paham ya kan. Yang jelas dari zaman dulu juga ada ahli agama ya kan. Sebenarnya sejarahnya gimana tuh bisa berubah kekuasaan ya kan. Udah begitu, kalau yang aneh ingat dari sesi dari Yaman tuh ada berapa orang tuh ya, Habib Smith sama ada lagi tuh aneh pernah dengar. Umumnya mereka bersatu tuh dengan ahli agama tanah suci Mekah Madinah kalau dengar isi dakwahnya yang diterjemahkan ya kan. Nggak ada istilahnya seperti yang Anda dengar di yang dakwahkan oleh gaya-gaya ilmu agama ustadz ustazah. Jadi ini agak aneh juga nih kan. Mereka umumnya belajar dari Yaman, tapi guru-guru yang mereka sebut umumnya berdakwah nggak kayak begitu tuh. Yang ada ngajak bersatu gini. Apa karena faktor apa? Pokoknya jadi sebenarnya yang menjadi fokus Indonesia ya kan, karena kita tinggal di Indonesia kan. Sekarang kalau dipikir-pikir Indonesia kalau berubah nih ya kan, Indonesia kan secara kejujuran kan nggak bener nih ya kan, pemerintahan ya kan yang berefek pada kehidupan yang di Indonesia. Sekarang kalau misalkan pendakwah gayanya kayak begitu menasehati yang benar-benar mulu tapi kejadian nggak terjadi, apa yang dikatakan pendakwah itu, lalu yang merubah Indonesia siapa jadinya? Contohnya zaman Presiden Soeharto ya kan. Contohnya banyak kejadian hal-hal yang lain ya kan. Yang merubah Indonesia itu siapa jadinya? Sebenarnya yang punya hak merubah Indonesia orang Indonesia. Sebenarnya yang punya hak merubah Indonesia rakyat Indonesia. Sebenarnya bukan jenderal, bukannya pemimpin yang punya hak. Kenapa begitu? Umumnya ini sih sebenarnya dalam Islam nih ya, yang merubah keadaan menjadi lebih baik itu rakyat, bukan pemimpin. Kenapa begitu? Karena pemimpin yang baik tuh berpikir seperti rakyat, seperti rakyatnya gitu, kayak Nabi Muhammad SAW tuh ya kan. Dia kan beliau kalau bersikap kan sebagaimana yang rakyatnya pikirkan ya kan. Jadi bersikap seperti yang rakyatnya pikirkan gitu. Oh rakyatnya berpikir begini, gini, lalu beliau menjadi solusi ya kan, dengan kekuasaannya, kepemimpinannya begitu. Kalau misalkan keadaan dirubah berdasarkan pemimpin, contohnya Firaun ya kan. Kalau Firaun memimpin nggak seperti rakyat berpikir ya kan, dia memimpin seperti dirinya berpikir bahwa dirinya yang harus didengar oleh rakyatnya ya kan. Umumnya kan begitu ya kan, Firaun dan pemimpin-pemimpin yang lain yang seperti Firaun, bahwa rakyatnya harus mendengarkan dia nggak berpikir seperti rakyatnya ya kan. Umumnya kan orang pengen keadaan baik kan banyak makhluk ya kan. Sebenarnya pengen keadaan nggak baik tuh cuma sedikit makhluk ya kan. Namun karena keinginan yang seperti itu, anehnya nih kehidupan nih menjadi nggak baik karena keinginan sedikit orang ya kan. Padahal
keinginan yang baik lebih banyak daripada yang keinginan yang buruk, ya kan? Coba diperhatikan seluruh dunia. Umumnya begitu. Cuman karena efek begitu, tak kenapa jadinya kacau balau, ya kan? Kayak di Amerika tuh, ya kan? Sejujur-jujurnya kan keinginan yang baiknya kan kehidupan yang bersosialisasi, berdemokrasi dengan keyakinan yang benar, ya kan? Namun semuanya kacau balau hanya dikarenakan ada yang ingin bersosialisasi dengan demokrasi yang harapan yang lebih didengar walaupun tidak benar. Akhirnya apa? Banyak pornografi, banyak kapitalisme riba, ya kan? Sebenarnya kayak gitu-gitu kan secara naluri kemanusiaan nggak bisa diterima tuh, ya kan? Jadi banyak nih sebenarnya makhluk karena efek orang-orang yang sedikit ingin buruk itu seakan-akan kehidupan jadi maklum untuk hal yang nggak baik. Nah, karena seperti itu, kalau ana sih sejujurnya udah nggak mikirin mengenai apa yang terjadi. Sebab yang terjadi itu semua akibat yang menanggung beban, mengakui beban menjadi tanggung jawabnya, ya kan? Yang lebih seru, ana berhasil, dan lebih seru lagi nanti di akhirat, ya kan? Sebenarnya semua makhluk punya kisah seru nanti di akhirat. Kalau ana coba deh bayangin deh, ana kisah serunya di akhirat kayak gimana, ya kan? Kalau ana udah bisa membayangkan nih. Ana ntar kisah serunya di akhirat kayak begini nih, ya kan? Ana waktu di dunia begini nih, sampai kesana kesini. Sebenarnya semuanya kisah nyata atau enggak sih, gitu, ya kan? Lalu begini begitu, ya kan? Semuanya akan terus terekam sampai ana mendapatkan rezeki kematian, ya kan? Dan ana tetap mengingat sesuatu tuh, diingatan tuh, ya kan? Sebelum datangnya aja, oh keadaan tetap begini. Tapi di akhirat deh, udah begitu kan disimpulkannya kan nanti kan di akhirat kan. Ini orang-orang yang hidup waktu begini gimana nih sebetulnya, ya kan? Kebenarannya kan, karena berhubung di kehidupan ini ada yang benar tertangguhkan, ya kan? Siapa tahu yang tadinya salah bisa jadi benar, ya kan, di akhirat, ya kan? Karena hal-hal seperti itu pemikiran teliti memang perlu, dan ada kalanya pemikiran teliti bisa belum rezeki pada waktu yang diinginkan. Jadi sebetulnya banyak pemikiran-pemikiran yang seru, ya kan? Seperti para pendakwah umumnya ingin punya pesantren, ya kan? Ingin punya majelis ilmu. Itu para pendakwah umumnya ingin begitu tuh. Lalu majelis ilmu dimiliki, pesantren dimiliki. Entah apa yang terjadi, ya kan? Semuanya sudah menjadi rezeki. Lalu gunanya semua itu untuk kehidupan sebetulnya dalam pemikiran untuk apa, ya? Untuk mengingatkan orang, ya kan? Jangankan di Indonesia, di negeri Arab juga sama, ya kan? Banyak, ya kan? Mesir, Yaman, Iran, Irak,
bukan negara-negara yang banyak orang Islam tuh, tapi kejadiannya kok umumnya sama ya. Coba deh ana mikirin itu tuh ya kan, ini kenapa ya di sana sini kok begini begitu kok sama gitu, apa sih sebetulnya yang terjadi ya kan. Jawabannya apa sih tuh? Bukan hanya di Indonesia ya kan, yang dibicarakan nggak terjadi di kehidupan. Mereka umumnya membicarakan cita-cita Nabi ya kan, para pendakwah gitu yang ada di seluruh dunia. Umumnya membicarakan cita-cita Nabi, umumnya membicarakan solusi-resolusi dalam ilmu kebenaran yang diajarkan Islam. Namun yang terjadi nggak terjadi. Sebenarnya ada apa gitu kan? Kenapa pancaran cahaya yang begitu kuat dari Tuhan seperti tak terlihat oleh banyak orang, ya kan? Pancaran cahaya dari Tuhan seperti tak terlihat oleh banyak orang. Setiap hari orang-orang Islam bersosialisasi. Semuanya karena efek ini. Dulu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak ingat, di Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjemahannya mengenai siapapun yang mengikuti iblis akan menuju neraka jahanam, ya kan? Ana beranggapan sang iblis nih, dia selalu berdoa agar mendapatkan ilmu, terhindar dari dosa kekal di neraka atau jahanam. Pokoknya dosa di kekal neraka gitu. Sedangkan kan dia bersumpah menyesatkan ya kan. Cuman kan dia tahu ya kan, kalau misalkan salah melaksanakan sumpahnya, sebenarnya pemahaman melaksanakan sumpah kesesatan itu ada yang harus dipahami dengan baik ya kan. Bersumpah melakukan penyesatan. Ana sampai sekarang sebenarnya nggak paham nih kan, maksud sang iblis bersumpah melakukan penyesatan tuh bagaimana tuh? Logikanya kan begini kan, bersumpah menyesatkan kan sumpahnya kan nggak berlaku ya kan, atau malah menjadi dosa besar ya kan. Bersumpah menyesatkan, nggak ada baik-baiknya ya kan. Lalu sebenarnya pemahamannya gimana tuh mengenai sang iblis bersumpah menyesatkan? Kalau siapapun yang mengikuti sang iblis menuju neraka jahanam, artinya sang iblis walaupun makhluk berderajat ya kan, di satu keadaan yang belum menjadi rezeki sang iblis, ada makhluk lain yang berderajat walaupun di bawahnya sang iblis, lebih pantas untuk dipilih daripada sang iblis ya kan. Sang iblis itu kan nenek moyang bangsa jin ya kan. Jadi karena berhubung ada makhluk lain yaitu keturunannya sang iblis ya kan, dari bangsa jin yang pantas untuk dipilih menjadi pemimpin, maka wajib untuk bangsa jin memilih orang yang soleh itu dari bangsa jin daripada memilih sang iblis sebagai pemimpin ya kan. Padahal kan logikanya kan sang iblis kan derajatnya lebih tinggi dari orang yang akan dipilih itu kan. Artinya walaupun ada orang yang berderajat lebih tinggi ya kan, cuman nggak pantas dipilih, nggak boleh tuh diikuti ya kan. Kalau diikuti ataupun dipilih jadi pemimpin, akan bisa menuju neraka jahanam atau kekal neraka.
Contohnya apa tuh di kehidupan ya kan? Ada orang berderajat lebih tinggi dalam artian ilmu, pokoknya dalam artian derajat gitu, kedudukan ya kan. Cuman memilih dia tidak tepat gitu. Udah begitu, kalau menurut Ana nih ya, ahli agama itu misalkan di Indonesia ya kan, negara banyak orang Islam ya kan, pemerintahannya otomatis presidennya harus orang Islam. Umumnya udah pasti ada penasihat agama pemerintah ya kan. Sebenarnya keadaan seperti itu hanya boleh terjadi sebatas peminta pendapat mana yang baik ya kan. Soalnya apa? Ada kalanya di kehidupan ini orang minta pendapat atau nasihat bisa jadi cuma dengar, nggak diikuti ya kan. Kalau udah begitu ya begitu ya kan. Cuman bukan berarti penasehat yang memberikan nasihat kalau nggak didengar atau nggak diikuti menjadi pendukungnya ya kan. Jadi kategorinya nih ahli agama yang didatangi pemerintah untuk memberikan nasihat bukan berarti harus menjadi pendukungnya ya kan. Soalnya kan pendakwah bilang, kata Nabi Muhammad SAW, jangan makar kepada pemimpin ya kan. Udah gitu jangan ngikutin. Nah karena itulah, jadi nggak ada logikanya sebetulnya ada organisasi Islam, keislaman Indonesia menjadi pendukung pemerintah. Kata-kata ini bukan arti nggak mendukung secara kebaikan, artinya nggak menjadi pendukung dari keadaan yang ketidakadilan atau tidak benar ya kan. Sekarang logikanya begini, kalau nggak benar masa dimarahin supaya nggak dukung ya kan. Sedangkan di dunia internasional tuh ya ada namanya Komisi Hak Asasi Manusia ya kan, Komnas HAM internasional yang di handle langsung dengan perhatian yang fokus oleh PBB kan. Walaupun itu dibikin nama orang kafir, cuman banyak butir-butir kesepakatan yang diiyakan oleh banyak negara termasuk Indonesia ada di situ ya kan, di Komnas HAM internasional yang ada di Den Haag tuh. Nah karena berhubung tidak ingin mendukung ketidakbenaran dan tidak ingin mendukung ketidakbaikan dalam logika makhluk berpikir normal atau waras, jadi ahli agama yang gak mau mendukung pemerintah Indonesia karena ketidakbenaran atau ketidakadilan itu dibela banyak orang tuh, termasuk Amerika, termasuk negara seperti itu ya kan. Jadi logikanya seharusnya keadaan seperti itu tuh ya kan. Tapi lucunya lagi akan tetap ada namanya Menteri Agama ya kan. Menteri Agama otomatis pendukung pemerintahan ya kan namanya, tapi fungsinya namanya Menteri Agama. Lucunya jadi seperti candaan ya kan. Lalu Anda teringat ada hadis Nabi Muhammad SAW, nggak boleh bercanda dalam agama ya kan, atau melakukan kebohongan. Jadi menurut pemikiran ilmu agama, Menteri Agama di pemerintahan yang condong banyak nggak benarnya atau banyak nggak baiknya, itu namanya apa tuh dalam pemikiran ilmu agama? Sesuatu seperti lelucon ya, atau apa? Atau seperti apa maksudnya?
ya kan, kayak gitu-gitu aja cukup seperti itu aja udah tuh, ya kan. Seharusnya lebih nggak bener lagi, udah ada menteri agama, ada lagi yang mengaku ahli agama atau dikenal ahli agama menjadi pendukung pemerintah lagi, ya kan. Mana punya pondok pesantren segala lagi, punya majelis ilmu yang otomatis banyak orang lagi, ya kan. Aneh jadinya, ya kan. Sekarang kalau dia begitu dalam pemikiran ilmu agama kayak gimana tuh, ya kan. Sedangkan memberikan nasihat itu hukumnya halal, kayak kan. Yang nggak halalnya kan yang mendukung, ya kan. Sekarang dalam dunia internasional yang ada di Den Haag tuh, Komnas HAM internasional di Den Haag memberikan nasihat untuk melakukan kebaikan dan memberikan nasihat untuk tidak mengikuti ketidakbaikan ada di pemikiran mereka. Contohnya apa? Banyak terjadi perang, ya kan, begini begitu, gimana nih yang paling baik, ya kan, gini, kayak gitu, ya kan. Jadi sebetulnya ada rahasia besar sebetulnya mengenai kehidupan bila terjadi. Rahasia besar itu hanya menjadi rezeki orang-orang yang berniat baik, yang sanggup untuk merubah keadaan. Hanya saja apa? Memang ya, hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan otomatis Nabi Isa alaihissalam hanya Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu kapan datang lagi kehidupan ini, kan. Bahkan Dajjal juga kapan datangnya hanya Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu, ya kan. Itu menjadi petunjuk tuh mengenai suatu keadaan. Ini memang sebenarnya mudah. Kalau yang ada di pikiran anak sebetulnya mudah. Karena apa? Mudah karena sudah ada modal untuk saling mempercayai. Nah, karena modal untuk saling mempercayai sudah ada, hanya saja modal saling mempercayai itu bisa menjadi terganggu oleh keadaan yang menjadi andai kata seperti harta korun, ya. Sekarang begini, Korun dikenal sebagai orang yang berharta paling banyak, ya kan. Namun kan Korun meninggal dalam keadaan begitu, ya kan, terlaknat, ya kan, nggak bisa keluar dari neraka. Sekarang kalau ada orang yang punya harta banyak seperti kisah Korun, lalu sebelum meninggal dan ingin meninggal dalam keadaan baik, tidak seperti Korun, hartanya itu akan dipergunakan untuk apa, ya kan, untuk kebaikan. Kalau menurut Ana nih, harta-harta kayak begitu untuk makan, untuk beli senjata. Jadi berdasarkan waktu penggunaannya. Senjata yang dimaksud adalah untuk kebaikan, bukan artian untuk menyetok senjata gitu, menyimpan senjata, bukan. Jadi maksudnya harta yang dipergunakan untuk kebaikan, bukannya untuk membangun dalam kategori mengumpulkan orang banyak juga seperti pondok pesantren, majelis ilmu. Enggak. Kalau menurut Ana, harta yang berkadar seperti itu nggak boleh tuh bikin pondok pesantren, ya kan, majelis ilmu. Kalau menurut Ana nggak boleh. Cuman ada kalanya orang kan memberi
kalau nggak diterima bisa terjadi suatu hal yang kecewa atau gimana ya kan. Kalaupun diterima jangan dibikin jadi pesantren ya kan, atau majelis ilmu, simpen aja ya kan, nggak tahu gimana ya kan. Kalau nggak mampu ya kan, jangan diterima apapun yang terjadi. Jangan sampai dibikin jadi pesantren ataupun majelis ilmu, atau habiskan aja langsung buat kasih makan orang banyak. Karena apa, umumnya tuh agama ini ilmu ini bersifat nggak ternilai dengan uang ya kan, artinya gratis sebetulnya ilmu, namanya ilmu. Pondok pesantren majelis ilmu itu kan otomatis mengenai ilmu ya kan, walaupun ada perbincangan ini itu yang perihal keuangan ya kan, artinya tetap aja mengenai ilmu, artinya gratis. Nah, berhubung ilmu itu sebenarnya bersifat gratis, yang namanya majelis ilmu pondok pesantren harus dari harta halal. Entah bagaimana caranya ya kan. Kan orang bisa sumbang menyumbang ya kan. Karena berhubung ilmu itu sangat baik, penting juga untuk kehidupan, otomatis orang-orang berilmu orang-orang berilmu saling menyumbang tuh, mempercayakan kepada sosok yang tepat. Kita perlu nih buka pesantren, buka majelis ilmu, namun butuh keuangan ya kan. Kita patungan ya kan, dari harta yang halal dari masing-masing ya kan, akhirnya terkumpul jadi dia pondok pesantren majelis ilmu ya kan. Terus akhirnya banyak orang yang belajar ilmu, yang dibiayai untuk menjalani kehidupan ya kan, entah dari mana ya kan. Mereka nggak pernah cerita ya kan, nggak pernah cerita begini begitu, bisa jadi begini begitu. Kan segala sesuatu bisa terindikasi mencurigakan ya kan. Oh banyak banget nih hartanya nih ya kan, kayak sumbangan gitu ya kan. Duit dari mana tuh nyumbang sebanyak itu, gini karena dikenal ya kan, gini. Kalau misalkan belajar di pesantren atau majelis ilmu kan umumnya kan biayanya kan termasuk logika ya kan. Oh bisa jadi nih harta yang halal gini nih ya kan. Nih uang masih masuk ke dalam kategori enggak suudzon ya kan, siapa tahu nih halal nih ya kan, siapa tahu niat baiknya nih menyekolahkan anaknya untuk belajar ilmu dengan harta yang halal ya kan. Banyak orang yang berharta haram menyekolahkan keluarganya di pondok pesantren atau masuk ke majelis ilmu ya kan. Kalau misalkan kadarnya bisa nggak seuzon ya diterima ya kan. Masalah penggunaannya untuk menjadi biaya berlangsungnya penyebaran ilmu itu berjuhud, bertawakal, karena kadarnya kan siapa tahu halal ya kan. Ada juga kan yang kadar yang lebih condong, oh ini lebih condong ke halal nih, gini gitu, nggak ada logika ya kan. Makanya apa, ada kalanya orang berinfak atau nyumbang sedikit itu lebih baik daripada nyumbang yang banyak ya kan. Udah begitu kalaupun menyumbang banyak ya kan, lalu diterima, nggak boleh digunakan untuk penyebaran ilmu. Itu tersimpan aja tuh, seperti kisah Korun ya kan. Kalau ada orang seperti Korun lalu bertobat, hartanya untuk apa ya kan.
Jangan digunakan untuk majelis ilmu atau penyebaran ilmu. Gunakan untuk sesuatu yang lain. Karena ilmu itu gratis. Nah, sesuatu yang lainnya itu apa? Itu banyak, bisa untuk makan, bisa untuk ini itu. Pokoknya bukan soal ilmu deh ya kan. Tapi vital. Yang mengatur semuanya kan ilmu ya kan. Jadi sesuatu yang gratis itu mengatur semuanya. Seperti apa? Manusia berketurunan gratis tuh gak? Yang bayar apa? Kehidupan ya kan, buat dia makan ya kan, buat dia beli pakaian, dia bikin rumah ya kan. Coba bayangkan, menjaga kesehatan ya kan. Umumnya manusia lahir di kehidupan ini gratis tuh gak? Tiba-tiba ada seorang wanita hamil ya kan, gratis, nggak pakai bayar. Kenapa begitu? Kita menghirup udara juga gratis, nggak pakai bayar ya kan. Buang air besar gratis, nggak pakai bayar. Buang air kecil juga gratis, nggak pakai bayar. Numbuh rambut gratis, nggak pakai bayar. Numbuh kuku, mata melihat, kuping mendengar, umur bertambah gratis. Coba dipikirkan di kehidupan ini, apa aja sih yang gratis di kehidupan ini? Bila hal itu terfikirkan, artinya mengenai hal itu harus harta yang halal tuh ya kan. Harus dengan harta yang halal, lalu akan berpikir lagi kerumitan ya kan. Oh begini begitu, emang begitu. Akhirnya lebih mudahnya lagi, semuanya harus halal aja deh, daripada nggak tahu harus berpikir bagaimana ya kan, karena rumit. Iya, akhirnya berpikir lebih baik semuanya halal aja deh. Jadi gimana caranya ya? Ya kehidupan harus ada pemimpin yang benar, harus ada sistem ekonomi yang baik. Akhirnya sebenarnya semuanya manusia bahagia dalam kehalalan. Gitu. Jadi kalian tuh ya kalau mengharapkan harta nggak benar ya, hanya karena ingin menyebarkan ilmu, itu efeknya itu nggak mampu deh ya kan. Nggak mampu karena nggak mendapatkan ridho. Ilmunya halal, pengennya penyebaran ilmu dibayar dengan tidak halalan ya kan. Sekarang gimana ceritanya tuh ya kan, membicarakan kehalalan dilakukan dengan tidak halal ya kan. Di kehidupan ini coba dipikirkan baik-baik. Contohnya seperti Komnas HAM ya kan, membicarakan kehalalan dilakukan dengan tidak halal. Dalam artian apa tidak halalnya? Pembicaranya ya kan, di dunia ini kan banyak orang beragama ya kan. Sama seperti ini, ada seorang pendeta mengatakan, kau jangan pernah melakukan kejahatan yang melukai dengan ketidakbenaran ya kan. Kata-kata pendeta itu sesuatu kehalalan dalam keadaan yang tidak halal ya kan. Yang tidak halalnya apa? Pendeta berpikir yang sama bila ada seorang biksu yang mengatakan hal itu. Oh, biksu itu melakukan kehalalan di keadaan yang tidak halal ya kan. Jadi bagaimana mungkin ya kan kehalalan dilakukan dalam keadaan tidak halal? Akhirnya apa? Jadi apaan ya maksudnya itu ya? Kok jadi aneh gitu ya kan gitu. Kalau udah begitu, aduh, sekarang begini, di kehidupan ini ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum ya kan. Umum, khusus. Kita berpikir umum, kalau kita berpikir umum kayak gimana sih contohnya ya kan. Kan orang-orang yang belajar ilmu agama kan belajar ilmu tingkat tinggi sebetulnya ya kan. Ilmu paling tinggi di dalam kehidupan ini tuh ilmu agama, yang akan menjadi efek ilmu biologi, kimia, matematika, dan lain-lainnya. Yang namanya ilmu umum apa sih? Yang namanya ilmu khusus apa? Nah, kalau udah begitu,
Yang namanya ilmu agama itu bersifat umum atau bersifat khusus, atau bersifat dua-duanya, umum dan khusus. Yang benar yang mana tuh? Jadi berpikir apa lagi, ya kan? Aneh nih sebetulnya nih, ya kan? Aneh. Pengennya bagaimana ya? Pengennya bagaimana? Ya, ntar deh. Pikirkan aja deh, ya kan, niat yang baik. Ntar jumpa lagi sama ana di akhirat, ya kan. Berhubung kita sudah terikat nih, ya kan. Kita sudah terikat nih secara hak nih, ya kan. Yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita telah terikat di dalam waktu menuju akhirat. Ana penasaran secara jujur sebenarnya apa yang akan terjadi, diketahui di akhirat nanti. Kan banyak hal, ya kan. Coba deh bayangkan, ya kan. Wah, ana mendapatkan rezeki ini bener atau enggak nih ya? Ya kan, ana pernah kayak enggak kelihatan di depan cermin, ya kan. Ana enggak bermimpi, ya kan. Cuman ana punya pertanyaan. Sebenarnya kayak gitu-gitu kalau dipikirkan gini-gini seperti suatu petunjuk rencana kehidupan, ya kan. Ana juga pengen nanya, ya kan. Soalnya ini ana mau nanya percuma juga, ya kan, ke orang, ya kan. Kemungkinan nggak bisa jawab. Kalau nanya ke yang lain nggak mungkin juga. Logikanya gimana nggak kelihatan di depan cermin? Yang jelas itu ana perasaannya waktu nggak kelihatan di depan cermin waktu masih kecil itu tuh, aduh, jangan-jangan aku sudah mati, ya kan. Kok nggak kelihatan di cermin? Pas pikir-pikir berasa kayak begitu tuh, berasa bukannya terungkapan, ya kan. Otomatis gitu, nggak depan cermin, jangan udah mati, langsung teriak, ya kan. Berarti memanggil gitu. Ternyata kelihatan lagi. Ini kayak begini-begini nih, kan banyak orang bersekutu dengan jin, ya kan. Kemungkinan karena orang bersekutu dengan jin, mereka melakukan sesuatu dunia keintelijenan melalui persekutuan jin, ya kan. Jadi kalian juga jangan lupa kayak begitu, ya kan. Jangan pernah bersekutu dengan jin, ya kan. Udah gitu hati-hati berpikir, merencanakan, ya kan. Ini jelas, ya kan. Siapa tahu kalian merencanakan hal-hal ini ketahuan duluan, ya kan. Ya kan. Di Indonesia kan termasuk banyak yang melakukan persekutuan dengan jin. Lagi udah begitu di zaman sekarang banyak orang juga melakukan persekutuan dengan jin, bukan di Indonesia aja, ya kan. Orang Israel juga tuh melakukan persekutuan dengan jin. Jadi hati-hati mencernakan. Siapa tahu kalian terbodohi atau gimana. Masalahnya emang rumit nih. Banyak ilmu-ilmu yang butuh penjelasan. Tapi mudahnya nggak perlu khawatir, ya kan. Makhluk kan sama-sama berpikir ilmu yang baik yang paling kuat. Gitu. Nah, sekarang begini. Pengennya gimana? Kayaknya waktu, kalau kata saya Jaber, nafsi-nafsi, ya kan. Kalau ana mengiyakan pemikiran kata-kata itu, nafsi-nafsi, keadaan udah, aduh, aku mikirin hijrah aja deh ke Tanah Suci Mekah Madinah. Berharap niat aku yang seperti yang aku pikirkan menjadi rezeki. Tolong bantu doa ya orang-orang yang beramal baik.
Semoga niat baikku menjadi rezeki yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalian semua juga aku harap begitu, mendapatkan rezeki yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Jadi gitu aja deh, ya kan. Seru ya nanti kalau jumpa di akhirat ya sama Ana ya. Ntar kita jumpa lagi di akhirat ya kan. Lucu ya kan, lucunya bukannya apa gimana gitu kan, lucunya mengenai ya seperti yang Anda pikirkan. Kalian juga kalau membayangkan juga seharusnya bisa ya kan, apa yang dimaksud Anca nih ya kan, bila jumpa lagi di akhirat. Jadi gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.